Nah, di kasus ini ya ini juga pertanyaan netizen sebetulnya. Apakah berarti korupsi tidak lebih berbahaya dari ekstremisme? Ya. Gimana Prof? Gimana? Ya, sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu Ustadz Abdul Somad beserta keluarga ya Mas ya, bukan hanya dia sendiri tapi betul sekali. Beserta keluarga itu kan dicekal oleh pihak imigrasi Singapura. Lantaran apa? Ya, diduga akan melakukan ceramah yang bernada radikalisme dan memang sudah diketahui secara umum mungkin oleh publik Singapura bahwa UAS itu termasuk orang yang radikal dan intoleran, nah gitulah ya. Nah, radikal dan juga mungkin bisa dikatakan ekstremis. Nah, fakta bicara lain ketika beberapa kali buronan DPO termasuk ini Apeng ini ya, dalam hal korupsi itu lolos masuk ke Singapura. Karena memang dalam hal ini Singapura kan akan diuntungkan Mas dengan membawa duit yang banyak itu ya, apalagi sampai triliunan gitu ya. Nah, dalam hal ini tampak sekali bagi Singapura bahwa kejahatan korupsi itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan itu ekstremisme, radikalisme maupun ekstremisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah hadir di samping saya Profesor Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof. Suteki, seperti biasa kita mau membahas satu isu viral yang kali ini datang dari Twitter di dunia perpolitikan seperti biasa Prof. Nah, karena ada sebuah meme yang viral banget. Nah, ini tentang Singapura. Tapi bukan penolakan UAS, ya, melainkan meme-nya seperti ini, Prof. Nah, ada tulisannya gondol 54T uang negara, Apeng cabut ke Singapura. Waduh. Waduh. Iya. Ya, makanya banyak hal yang menyandingkan dengan kasus kemarin ya, Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad itu dijegal sementara koruptor itu pada kaburnya ke Singapura. Jadi izin saya bacakan, ini beritanya dari Liputan 6. Tangkap bos Duta Palma, ST Burhanuddin segera temui Jaksa Agung Singapura. Desakan masyarakat yang meminta Kejaksaan Agung segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Singapura dalam upaya menangkap bos Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng, direspon positif oleh Korps Adiaksa. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin berencana menemui Jaksa Agung Singapura. Salah satu perbincangan yang akan dilakukan terkait upaya menangkap buronan. Jadi Apeng ini udah jadi buron, Prof, ya statusnya. Nah, sebelum kita bicara tentang analisis yang lebih ini, Prof, saya mau bacain tweet dari netizen. Ya. Kadang nyelekit sekali ini. Jadi ada tweet dari @ecoboy. Dia mengomentari meme ini dengan kalimat seperti ini, Prof. Ulama dideportasi dan difitnah ekstremis. Mental penjilatnya keluar pada sok ngebela. Koruptor kabur, pindah warga negara, bawa triliunan uang rakyat, pada pura-pura budek. Gitu. Ya, gimana Prof. Suteki melihat fenomena ini antara koruptor dan juga ulama ini yang sama-sama bicara Singapura? Ya, kalau kita bicara tentang buzzer ya, itu memang demikianlah keadaannya itu. Apalagi buzzer rupiah itu ya, pasti ngebas. Ya, ngebasnya itu sesuai dengan kepentingan dia dan yang dibela tentu saja, meskipun itu salah. Jadi buzzer itu akan menyerang lawan, ya, meskipun dalam hal ini benar, ya, benar, apalagi kok salah. Tetapi dia akan bungkam ketika tahu yang ada di pihaknya itu melakukan kejahatan dan posisinya kan bisa kawan ataupun tuan kan di situ. Jadi meskipun salah dia akan ngebela, tadi bisa dikatakan akan bungkam, bahkan di situ tidak mungkin akan membesarkan itu. Jadi jika benar ngebas jilatannya itu juga tidak tanggung-tanggung gitu. Jadi nah memang faktanya demikian ya. Jadi memang kita lihat banyak juga koruptor yang
melarikan diri plus ya gondol uangnya tadi ke luar negeri, khususnya ke Singapura. Apalagi misalnya ya ini di suatu negara atau taruhlah negara lain yang tempat pelarian itu belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Itu akan lebih gampang lagi untuk ke sana. Karena nanti soal kewarganegaraan itu bisa diubah dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kalau nanti sudah menjadi warga negara di sana, mana bisa itu langsung bisa dilakukan kalau di situ tidak ada perjanjian ekstradisi. Ekstradisi ya, oke, baik. Prof, kalau di kasus ini kan kita tadi bicara tentang kejaksaan ya. Tapi sebetulnya yang ingin saya tanyakan itu KPK ini di kasus ini berperan sebagai apa, Prof? Sebetulnya penanganan yang harusnya itu ketika lintas negara itu seperti apa, Prof? Ya saya kira harus ada kejelasan dulu ya tentang status apeng ini, bukan apem ya, tapi apeng. Wah bulan ini kok AP semua ini, ada apeng, ada apem. Baik. Ya jadi harus ada kejelasan dulu ya status hukumnya itu. Surya Darmadi ya, alias Apeng itu kan masih berstatus sebagai saksi ya dalam kasus penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh Duta Palma. Ya, dia kan ada di situ. Dan itu sudah ditetapkan oleh diumumkan oleh Jaksa Agung ya, Burhanuddin itu tanggal 27 Juni tahun 2022 ini. Nah, Jaksa Agung itu menjelaskan jika Duta Palma Group itu melakukan perbuatan melawan hukum dan korupsi dalam penguasaan lahan perkebunan tanpa hak. Jadi kerugiannya bisa mencapai berapa itu ya? Berapa ratus miliar ya. Sekitar 600 miliar Mas kerugiannya. Wow. Jadi cukup banyak di situ. Kemudian yang kedua, Apeng itu merupakan ini juga merupakan berstatus buronan KPK sebenarnya dalam kasus suap mantan Gubernur Riau ya, Anas Makmun itu ya, Makmun. Jadi dalam kasus ini sebenarnya Apeng itu sebagai dalam daftar pencarian orang ya, istilahnya itu DPO ya? Itu. Nah yang saya heran dengan status keterlibatan yang demikian, ini kan kasus-kasus besar sebenarnya ya. Kenapa kok Jaksa Agung itu atau pihak KPK tentunya begitu ya, tidak melakukan cekal untuk tidak bisa berpergian ke luar negeri. Nah ini apakah KPK kecolongan atau bagaimana, atau Kejaksaan Agung kecolongan? Menurut saya mestinya sudah ada daftar ya, apalagi sudah ada DPO itu tentu di kantor imigrasi kita kan seharusnya ada daftar. Dia mestinya masuk pada daftar yang harus dicekal. Tidak maksudnya tidak boleh berpergian ke luar negeri ya, atau ke Singapura meskipun begitu. Nah, sehingga saya kira KPK mestinya aktif ya, tidak kecolongan. Kalau sudah begini saya katakan ini kecolongan ini. Iya, baik. Prof, ini kalau ini kan dari dalam negerinya nih. Sekarang kita bicara Singapuranya, Prof. Singapura itu kemarin mencekal Saddam Somad dengan alasan ekstremisme ya. Tapi sekarang mereka berhasil memasukkan ya Apeng ke negerinya. Nah, di kasus ini ya ini juga pertanyaan netizen sebetulnya. Apakah berarti korupsi tidak lebih berbahaya dari ekstremisme? Gimana Prof? Ya, sebagaimana kita ketahui beberapa waktu lalu Ustadz Abdul Somad beserta keluarga ya Mas ya, bukan hanya dia sendiri tapi betul sekali. Beserta keluarga itu kan dicekal oleh pihak imigrasi Singapura. Lantaran apa? Ya, diduga akan melakukan ceramah yang bernada radikalisme, dan memang sudah diketahui secara umum mungkin oleh publik Singapura bahwa UAS itu termasuk orang yang radikal dan intoleran, nah gitulah ya. Nah, radikal dan juga mungkin bisa dikatakan ekstremis. Nah, fakta bicara lain ketika beberapa kali buronan DPO termasuk ini Apeng ini dalam hal korupsi itu lolos masuk ke Singapura. Karena memang dalam hal ini Singapura kan akan diuntungkan Mas dengan membawa duit yang banyak itu ya, apalagi sampai triliunan gitu ya. Nah, dalam hal ini tampak sekali
bagi Singapura bahwa kejahatan korupsi itu tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan itu Ekstremisme. isu Ya. radikalisme maupun ekstremisme. Padahal dalam hal ini kita pun tahu korupsi itu kan sudah menjadi kejahatan yang bisa dikatakan extraordinary crime yang seharusnya semua negara-negara itu melakukan upaya bahu-membahu untuk apa? Memberantasnya. Bukan malah terkesan memberikan suaka ya kepada koruptor itu. Namun demikian Mas, tadi menyinggung persoalan perjanjian ekstradisi, ini sebenarnya kita sudah berupaya ya melakukan nego dengan Singapura itu untuk melakukan perjanjian ekstradisi sejak tahun 98. Nah, baru kemarin Januari 2022 itu sebenarnya kita sudah punya perjanjian ekstradisi. Nah, antara Singapura dengan Indonesia. Nah, di perjanjian itu nanti akan ada kesepakatan ya bahwa sekitar ada berapa 31 jenis kejahatan itu yang nanti bisa saling diperjanjikan bahwa kalau lari ke misalnya warga negara Indonesia lari ke Singapura itu juga bisa kemudian diekstradisi ke Indonesia dalam rangka untuk dilakukan penegakan hukum dan tidak boleh kemudian di Singapura melakukan menggondol duit tadi, kemudian mengubah kewarganegaraan langsung. Oh itu tidak boleh, tidak ada perjanjian, tidak boleh begitu. Nah, jadi penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana itu dilakukan pada saat seseorang melakukan tindak pidana. Jadi misalnya itu yang tadi Apeng itu warga negara Indonesia, ya ketika dia melakukan tindak pidana itu dia adalah warga negara RI, kan itu, WNI. Tidak ketika kemudian keluar ke Singapura, kemudian baru mengubah warga negara itu tidak boleh semacam itu. Jadi penentuan warga negaranya pada saat dia melakukan tindak pidana. Jadi mestinya tidak menunggu lama lagi ini apa yang harusnya diekstradisi ke Indonesia itu kalau sesuai dengan perjanjian ekstradisi itu. Yang udah dijalin ya Prof di Januari kemarin. Ya. Baik ya. Oke, Prof Suteki, ini terakhir nih Prof. Jadi dengan adanya buzzer ini terkadang persoalan besar itu menjadi kecil. Soalnya ini kan persoalan besar, Prof, triliunan ya. Bahkan disinyalir 50-an triliun. Tapi kok seolah-olah kecil. Sementara persoalan kecil itu bisa menjadi besar dengan banyak kasus itu. Ini sebetulnya bagaimana, Prof? Kita itu jadi bingung juga nih sebagai rakyat ini. Jadi kan gimana, Prof? Ya, kecuali kalau dia melakukan penyebaran berita bohong dan lain sebagainya, mungkin ya itu kita bisa meminta buzzer itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau tidak melakukan perbuatan itu, menyebar hoax, ya, sara, pencemaran nama baik dan lain-lain, bagaimana kita itu akan meminta pertanggungjawabannya itu? Di situ tidak ada pelanggaran hukum misalnya. Nah, ini pun kalau di pihak rezim misalnya ya melakukan hoax, sara atau mungkin pencemaran nama baik itu, ya seperti yang kita saksikan itu bisa dikatakan untouchable, ya, untouchable. Sudah dilaporkan 6 sampai 7 kali pun itu itu akan menteleng aja gitu ya. Jadi menteles, tidak akan tersentuh itu. Memang benar ya, sesuai dengan fungsinya buzzer itu untuk mendengungkan berita kecil jika menguntungkan, gitu kan? Sekaligus apa? Meredam berita besar jika itu menyelamatkan pihak yang membayarkan itu, yang membayarnya itu, gitu kan? Iya. Nah, kalau perlu apa? Melakukan cover up, wah, gitu loh Mas, ya. Menutupi kasus yang ada sebenarnya juga besar juga dan pengaruhnya besar untuk Indonesia. Nah, buzzer itu kan kalau saya katakan termasuk makhluk yang hipokrit itu ya. Hipokrit, oportunis, dan sangat berbahaya jika suatu rezim itu bekerja didampingi oleh buzzer-buzzer yang tadi justru membuat pernyataan-pernyataan yang tidak sebenarnya atau berusaha untuk meng-cover up tindakan atau kejahatan yang sebenarnya itu membahayakan Indonesia. Jadi realita itu menjadi kabur ya Prof ya dengan dia buzzer. Iya, kabur karena tadi diredam, dikaburkan. Betul. Kalau yang bahkan besar pun tuh dikecilkan. Kalau perlu nggak usah ada komentar itu. Jadi ada pengaburan, ada penguburan gitu loh. Nah, betul. Dikaburkan ada pengaburan dan ya? ada penguburan berita-berita besar karena itu akan merugikan pembayarnya kan itu kan atau tuannya itu. Baik. Iya menarik ya. Baik Prof Suteki, terima kasih luar biasa obrolan kita terkait dengan
Apeng ya yang kabur ke Singapura dan juga dibandingkan dengan kasus UAS yang dicekal oleh pemerintah Singapura. Ya Dan seperti intinya biasa, begini Mas, saya ingin tekankan gimana? sedikit itu bahwa Baik. dengan adanya perjanjian ekstradisi itu sebenarnya kita sudah mau bisa langsung ya, bisa meminta konsekuensi dari Betul, betul, perjanjian itu betul. kepada pemerintah Ya, Singapura untuk segera mengekstradisi karena ini kan nggak bung cek kalau sudah betul, masuk betul, kan. betul. Ini mengembalikan warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diduga melakukan Betul, tindak betul. pidana korupsi dan tadi sebenarnya sudah merupakan DPO terutama untuk Iya, iya. kasus suap mantan Suap. gubernur Riau Betul, betul. itu. Baik, baik. Iya, iya. Baik, terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya di kasus Apeng ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe video-video kami ya channelnya Prof. Suteki. Karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan beragam. Iya. Dan terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.